Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم آمين. Kaum muslimat, para akhwat, para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan petang hari ini Allah kembali memberikan kepada kita kenikmatan, Allah kembali memberikan kepada kita karunia dan anugerah yang begitu besar berupa kesehatan, kesempatan, waktu untuk bisa hadir dalam majelis kita yang mulia ini. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiat beliau, kepada seluruh umat manusia yang mereka berpegang kepada tuntunan syariat beliau alaihi afdhalus salati wa atammu assalam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimat sekalian, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita atau pelajaran kita pada kesempatan petang hari ini masih di dalam jenis salat sunnah yang ketiga, yaitu salat duha, pada halaman yang ke-167. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang keutamaan salat duha, yang mana kemarin kita sebutkan 4 di antara keutamaan kalau tidak salah, bahwa salat duha itu sebagai pengganti sedekah, dan juga salat duha dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kehidupan seorang hamba sampai waktu sorenya. Kemudian salat duha merupakan salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa keutamaan yang kemarin kita jelaskan. Baik, adapun pelajaran kita pada kesempatan hari ini masuk kepada poin waktu salat duha. Ya, waktu salat duha. Di halaman yang ke-167, beliau sang penulis hafizahullah taala, beliau mengatakan waktu salat duha dimulai sejak terbitnya matahari setinggi tombak hingga mendekati waktu zuhur. Namun demikian, yang paling utama adalah dilakukan pada waktu matahari telah tinggi dan sinarnya terasa mulai panas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, salatul awwabina hina tarmadul fisalu. Salatnya awabin atau orang-orang yang kembali kepada Allah, artinya salat duha, hina tarmadul fisalu,
ketika anak unta yang mereka itu berjemur, itu dia sudah mulai merasa kepanasan pada waktu tersebut. Maksudnya apa? Ketika kerikil-kerikil ataupun pasir-pasir bagi anak unta yang masih kecil itu sudah mulai terasa panas ketika mulai diinjak, atau ketika mereka berjalan di atas pasir tersebut sudah terasa menyengat pasir dan kerikil-kerikil kecil tersebut. Perhatikan di sini jemaah, sebagai tambahannya bahwa salat duha itu dimulai ketika matahari terbit. Artinya setelah matahari itu terbit. Dalam hadis Amr ibn Abbasah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Shalli salat as-subhi, thumma aqsir 'an as-salati hatta tatlu'a asy-syamsu hatta tartafi'a." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini tambahan dari kita, kerjakan salat subuh, kemudian tinggalkan salat hingga matahari terbit dan sampai matahari mulai meninggi. Jelas di sini ya. Nabi mengatakan salatlah salat subuh, kemudian berhenti dari salat. Artinya apa di sini? Setelah salat subuh sampai matahari terbit tak ada salat sunnah. Karena Nabi mengatakan apa? Thumma aqsir 'anis salati hatta tatlu'a asy-syamsu. Tahan daripada mengerjakan salat sampai matahari terbit. Hatta tartafi'a, bahkan sampai matahari itu mulai sedikit meninggi dari tempat terbitnya sendiri. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan. Karena sesungguhnya matahari itu tatkala dia terbit, maka terbitnya matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Ketika itu orang-orang kufar mereka melaksanakan sujud kepada matahari. Orang-orang penyembah matahari mereka itu sujud dalam satu harinya 2 kali. Kapan? Tatkala matahari itu terbit, di saat terbitnya matahari itu, dan juga tatkala matahari terbenam, di saat terbenamnya itu. Makanya dilarang dalam agama kita salat ketika matahari sedang terbit, kecuali matahari sudah mulai meninggi. Dan juga ketika matahari sedang terbenam, sampai matahari itu benar-benar tenggelam, baru di situ kita udah boleh. Tapi di saat terbenamnya matahari, di saat terbitnya matahari, haram bagi kita untuk melaksanakan salat di waktu itu, kecuali satu salat. Salat apa jemaah? Salat tahiyatul masjid. Artinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah salat subuh sampai matahari terbenam itu enggak ada salat sunnah. Enggak ada salat sunnah. Tapi jika seandainya misalkan nih ada kajian dari suatu masjid diadakan setelah salat subuh, kemudian kita masuk masjid setelah itu, karena kita enggak hadir di salat di masjid itu ketika salat wajibnya tadi, kita hadir setelah orang selesai melaksanakan salat, mungkin kajian telah dimulai, maka tatkala kita masuk masjid itu tetap disyariatkan untuk salat tahiyatul masjid. Artinya jemaah, salat tahiyatul masjid di samping itu waktunya terlarang, tapi dia hukum tahiyatul masjid terkait bukan dengan waktu, tapi dengan keadaan, yaitu apa? Masuknya seseorang ke dalam masjid sebelum dia duduk. Maka kalau seandainya ada yang mengatakan enggak boleh salat sunnah setelah subuh, maka itu anggapan yang salah. Karena kita masuk masjid. Yang salah itu ketika kita enggak kemana-mana, salat subuh di situ kita ikut berjamaah, lantas setelah salat subuh kita salat sunnah, ya ini salah. Tapi jika seandainya kita datang setelah orang selesai melaksanakan salat subuh, maka silakan, dan hal itu tetap disyariatkan. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjelaskan jemaah, kapan sih waktu salat duha ini? Kita dengarkan baik-baik penjelasan beliau di sini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan tentang waktu salat duha. Beliau mengatakan, waktu salat duha min irtifa'i syamsi qadra ramhin, yakni hawalai rubu' sa'ah atau thuluth sa'ah ba'da tulu'iha.
Waktu salat duha itu, kata beliau, dimulai ketika terangkatnya matahari setinggi 1 tombak. Matahari sudah meninggi setinggi 1 tombak, hawalai rubu' ataupun fursa, antara 1/4 atau 1/3 jam. 1/4 jam berapa berarti? Berapa menit? 15 menit. Atau 1/3 jam, artinya 20 menit. Artinya jemaah sekalian, waktu salat duha itu udah boleh dimulai sekitar 15 atau 20 menit dari waktu terbitnya matahari. Misalkan nih, terbit matahari jam 6:45, artinya jam 7:05 ini sudah masuk waktu salat duha. Kemudian ila qubailiz zawal, wa qubailuz zawali ma baina 10 daqaiq ila 5 daqaiq faqat. Dan masa habisnya itu sampai mendekati waktu zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari, dan ukuran sebelum zawal itu antara 10 menit sebelum matahari itu tergelincir. Bukan waktu zuhur ya, matahari tergelincir. Artinya jamaah, yang lebih aman maka ambil perkiraan antara setengah jam atau 45 menit sebelum waktu zuhur. Ini waktu yang lebih aman. Kemudian kata Ustaz Firanda hafizahullah, beliau mengatakan, dan waktu yang paling utama untuk salat duha adalah ketika kerikil mulai panas. Kalau untuk waktu wilayah Indonesia, kata beliau, itu perkiraan sekitar jam 10. Kata Ustaz Firanda, beliau mengatakan dalam buku beliau ini adalah bahwa waktu terbaik bagi kita masyarakat Indonesia itu antara jam-jam 10. Ingat jemaah, jam 10 itu waktu orang yang kerja udah mulai sibuk kerja. Orang yang jualan udah mulai datang pelanggannya. Iya enggak? Nah, kenapa sih waktu salat duha itu di situ paling afdal? Iya. Karena semakin banyak dan semakin besar godaan bagi kita untuk melakukan salat tersebut, maka nilai pahalanya akan semakin besar pula. Iya kan? Orang yang mungkin kerja di kantor jam 8 itu mungkin baru mulai kerja. Jam 10 sedang enak-enaknya, semangatnya gitu loh. Jam 11-an udah mulai kendor. Ya. Makanya waktu yang terbaik antara jam 10, ya, itu waktu yang terbaik. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka Ibnu Jauzi rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa waktu yang terbaik untuk melaksanakan salat duha adalah ketika pasir-pasir ataupun tanah berkerikil itu sudah mulai panas karena teriknya matahari. Kemudian juga unta-unta menderum disebabkan panasnya matahari tersebut ataupun karena panasnya sepatu mereka ketika terkena dengan tanah. Dan maknanya secara keseluruhan bahwa salat orang-orang yang kembali kepada Allah ketika mulai teriknya matahari ini mengisyaratkan kepada salat duha, dan itu adalah salatnya orang-orang yang paling utama. Baik, itu terkait dengan waktunya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan jumlah rakaat salat duha. Beliau mengatakan di sini paling sedikit salat duha adalah 2 rakaat, dan disunahkan 8 rakaat atau lebih. Tapi 4 rakaat itu sudah baik. Disebutkan dari Ummu Hani bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathu Makkah mendidik bahwa
Nabi SAW pada hari Fathu Makkah mandi di rumahnya. Lalu beliau mengerjakan salat duha 8 rakaat. Dan disyariatkan mengerjakan lebih dari 8 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis Mu'adzah yang berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi biasa mengerjakan salat duha? Aisyah menjawab, iya, 4 rakaat dan menambahnya sesuai dengan kemauan dan kehendaknya. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi jemaah, para ulama mereka sepakat ya. Para ulama sepakat bahwa jumlah rakaat salat duha itu minimalnya 2 rakaat, enggak boleh kurang daripada itu. Sepakat para ulama. Salat duha itu 2 rakaat minimal. Adapun batasan maksimalnya berselisih di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa paling banyak itu adalah 8 rakaat. Dan ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka memandang bahwa salat duha maksimal 8 rakaat. Akan tetapi di pendapat Hanafiyah, Imam Abu Hanifah memandang bahwa salat duha itu maksimal 12 rakaat. Namun yang lebih kuat, wallahu a'lam bissawab, adalah bahwa salat duha tidak ada batasan tertentu. Mau 8, mau 10, mau 12, mau 14, mau 16, maka disilahkan. Tidak ada batasannya. Sebagaimana sabda Aisyah, sebagaimana perkataan dari Aisyah radhiyallahu taala anha tadi ketika ditanya oleh Mu'adzah tentang apakah Nabi itu salat duha, Aisyah menjawab, iya. Dan Nabi itu melaksanakan 4 rakaat dan terkadang beliau mengerjakannya menambah sesuai dengan keinginannya. Artinya di sini jemaah, silakan kerjakan salat duha itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dan silakan tambah sesuai dengan keinginan tanpa ada batasan dalam hal tersebut. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di sini saya tambahkan sesuai dengan keterangan yang disebutkan oleh Ustaz kita dan guru kita Ustaz Firanda hafizallahu dalam buku beliau Bekal Salat. Beliau mengatakan bahwa ada 3 permasalahan terkait dengan salat duha yang perlu kita pahami di sini. Permasalahan seputar salat duha di sini ada 3 beliau sebutkan. Yang pertama, hukum merutinkan salat duha secara terus menerus. Beliau mengatakan, apabila kita melihat keutamaannya yang sangat banyak, maka sangat dianjurkan untuk melakukannya setiap hari. Terutama Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan salat duha tersebut. Ya kan? Dan memang jamaah sekalian, walaupun memang tidak ada sunnahnya, tidak ada secara jelas ya, kadar ataupun tidak ada secara jelas yang menyebutkan bahwasanya salat duha dilakukan secara terus menerus, namun bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum merutinkan salat duha pada setiap harinya, artinya tidak pernah numpang dan tidak pernah kosong. Di setiap hari kita melaksanakan salat duha, maka hukumnya baik dan hukumnya dianjurkan. Karena apa? Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena apa? Nabi itu mewasiatkan 3 kan? Nabi mewasiatkan 3 hal yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah. Ada yang ingat? Apa 3 hal yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah? 1, salat witir sebelum tidur. Yang kedua, salat duha. Dan yang ketiga, berpuasa 3 hari di setiap bulan. Ini 3 wasiat yang disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, hukum merutinkan salat duha di setiap hari, maka hukumnya baik. Sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau ditanya
tentang wahai syekh, apakah boleh seseorang itu mengerjakan salat duha secara terus menerus? Maka beliau menjawab, na'am wal rajih, dan yang lebih rajih dalam masalah ini adalah hukumnya sunnah untuk dikerjakan di setiap hari. Karena terdapat hadis yang sahih yang tercantum dalam as-sahihain, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah 3 perkara: salat duha, witir sebelum tidur, dan berpuasa 3 hari di setiap bulan. Dan juga hadis ini tercantum dalam Sahih Muslim sebagaimana dijelaskan dalam Majmu' Fatawa Al-Baziyah atau Majmu' Fatawa Ibnu Baz rahimahullahu taala. Naam, bahwa jamaah yang dirahmati oleh Rabbul Izzati wal Jalalah, akan tetapi di kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau di kalangan Hanabilah, mereka memandang bahwa salat duha itu tidak dikerjakan secara rutin. Artinya di sini jamaah, ada sebagian pendapat mengatakan bahwa salat duha tidak dilaksanakan secara rutin, sebagaimana sebagian pendapat di kalangan Hanabilah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mereka mengatakan bahwa salat duha dikerjakan secara jarang-jarang, dan mereka berdalil dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yad'u wa kana yad'uha hatta naqula la yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat duha sampai sebagian kami mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat duha sampai di antara kami mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat duha. Artinya, kalau kita lihat dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, beliau menyebutkan bahwa Nabi itu ada kadang salat, ada kadang tidak. Ada kadang salat, ada kadang tidak. Tapi apakah kemudian ketika disebutkan Nabi SAW kadang salat, kadang tidak, itu menandakan bahwa salat duha itu enggak boleh dikerjakan terus menerus? Maka pendapat yang sahih wallahu a'lam, maka pendapat atau hadis ini atau perkataan dari Abu Sa'id ini tidak sedang menjelaskan bahwa salat duha boleh, artinya salat duha itu tidak sunnah dikerjakan setiap hari. Bukan seperti itu. Bahwa bisa jadi Nabi mengamalkannya secara rutin, bisa jadi mengamalkannya tidak. Artinya ada saatnya Nabi meninggalkannya. Dan terkadang Nabi meninggalkan salat sunnah itu ingin apa jemaah? Mengembalikan penjelasan kepada sahabatnya bahwa salat duha itu perkara sunnah, supaya para sahabat tidak sampai memandang perkara itu sebagai perkara wajib. Sebagaimana salat tarawih, ya, sebagaimana salat tarawih. Kan sebagian orang salah ya memahami ketika Umar radhiyallahu taala mengatakan ni'matul bid'atu hadhi, sebaik-baik dan senikmat-nikmatnya bid'ah adalah ini. Artinya apa jemaah? Salat tarawih dilakukan secara berjamaah. Nah, sebagian orang memandang berarti bid'ah itu sudah ada di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, dan Umar termasuk di antara orang yang mengerjakan bid'ah. Karena apa? Umar mengatakan senikmat-nikmatnya bid'ah adalah ini, bid'ah salat tarawih. Kita katakan jemaah, bid'ah maksud daripada Umar ini adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Karena gak mungkin tarawih dikatakan sebagai bid'ah. Karena di zaman Nabi sudah ada syariat tarawih atau belum? Udah, satu. Yang kedua, Nabi sendiri pun juga pernah mengerjakan tarawih secara berjamaah. Namun karena semakin hari semakin membeludak, hari pertama belum banyak nih, hari kedua mulai banyak, hari ketiga beludak jamaah, sampai masjid itu tidak muat untuk menampung jamaah. Maka Nabi takut para sahabat menganggap salat tarawih sebagai wajib. Maka di malam keempat, kelima dan seterusnya Nabi enggak lagi datang ke masjid. Beliau salat di rumahnya, menandakan bahwa salat jamaah, salat tarawih itu hukumnya sunnah dan bukan wajib. Dan juga salat tarawih sendiri hukumnya sunnah, bukan wajib. Sehingga setelah sekian lama salat tarawih tidak dilakukan lagi secara berjamaah, walaupun asalnya dulu berjamaah, namun karena ditinggalkan oleh Nabi SAW karena ditakutkan salat tarawih akan diwajibkan, wala mastata'tum,
dan kita tidak akan pernah sanggup menjalankan salat tarawih jika seandainya itu diwajibkan, maka di zaman Umar radhiyallahu taala anhu salat tarawih dikembalikan secara berjamaah kembali, dihidupkan lagi. Makanya Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadhi. Ya, hal yang baru yang nikmat untuk kita kerjakan adalah ini. Dan hal yang baru bukan berarti belum ada di zaman Nabi, karena Nabi pernah melakukannya satu. Yang kedua, kalaupun seandainya Nabi belum mengerjakan dan itu dikerjakan oleh Umar, boleh nggak itu dikerjakan? Boleh, karena Nabi memerintahkan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan ambillah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Artinya perkara yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin, sekalipun mungkin ada amalan yang belum dikerjakan oleh Nabi tapi dikerjakan oleh sahabat, dan di antara sahabat ini adalah 4 khalifah yang mulia ini, maka berarti itu boleh untuk kita kerjakan, karena sunnahnya khulafaur rasyidin adalah merupakan sunnah yang juga sudah diizinkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya. Adapun bid'ah maulid dan bid'ah Isra Mi'raj, maka tidak sama sekali kita dapatkan adanya tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari generasi sahabat radhiyallahu anhu, tidak pula dari generasi tabi'in dan juga atba tabi'in rahimahumullah jami'an. Baik. Itu terkait hukum yang pertama, bahwa salat duha boleh dikerjakan secara rutin. Bahkan hukumnya sunnah untuk dikerjakan secara terus-menerus. Nah, yang kedua, terkait dengan hukum salat duha berjamaah, boleh atau tidak? Karena ini menjadi pertanyaan tentunya, ya kan? Ya. Apakah salat sunnah yang disyariatkan untuk dikerjakan secara sendiri-sendiri itu boleh dikerjakan secara berjamaah? Maka wallahu a'lam bishawab, beliau mengatakan di sini, salat sunnah yang disyariatkan untuk dikerjakan sendiri boleh dikerjakan secara berjamaah jika tidak dilakukan secara terus menerus. Artinya jamaah, Anda mengajarkan kepada anak didik kita untuk salat duha, maka jangan dirutinkan setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Anak-anak semuanya pergi ke masjid, kamu jadi imamnya, kamu jadi imamnya, kamu jadi imamnya. Setiap hari kita rutinkan. Ini kurang baik. Ini kurang baik. Maka jadikan mungkin Seninnya jamaah, ya kan? Selasanya sendiri-sendiri, Rabunya sendiri-sendiri, Kamisnya jamaah, misalkan. Bahkan mungkin kita jadikan dalam satu pekan mungkin jamaahnya sekali saja, ya kan? Mungkin ketika di hari Jumatnya saja. Walaupun sekali seminggu, jatuhnya nanti rutin juga, ya kan? Kalau dirutinkan setiap Jumat, artinya apa? Rutin berarti. Boleh mungkin kita rutinkan 2 hari pertama sebagai pendidikan, cukup Senin Selasa jamaah. Ketika mereka sudah tahu, maka kita katakan setiap jam 10 sampai 10.15 waktu salat duha. Silakan masing-masing anak peserta didik kalian pergi ke masjid salat duha secara sendiri-sendiri. Tetap dikontrol oleh para musyrif dan murid pembimbingnya. Ya jamaah sekalian, karena apa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat duha berjamaah dengan para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Itban ibn Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi baitihi subhat ad-duha, faqamu wara'ahu fasallu bi salati. Ya. Karena salat duha berjamaah itu pernah sekali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan keinginan Nabi, tapi keinginan sahabat itu. Bahwa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat duha di rumahnya. Maka sahabat pun yang waktu itu berada di rumah Nabi, mereka berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan Nabi, dan Nabi mengimami mereka. Ya. Dan kemudian Nabi juga tidak melarangnya. Artinya salat duha secara berjamaah tidak ada larangan dari Nabi, tapi dalil yang memerintahkan secara khusus juga tidak ada. Berarti boleh dilakukan secara berjamaah, tapi tidak boleh secara rutin. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan, ista'dana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Fa'adhintu lahu faqala aina tuhibbu an usalliya min baitik? Fa'ashartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu. Faqama wa safafna khalfahu thumma sallama wa sallamna. Bahwasanya Irban mengatakan, Nabi pernah meminta izin kepadaku untuk masuk, maka aku pun memberikan izin. Lalu beliau bertanya, di manakah tempat di rumahku yang engkau sukai untuk aku salat? Maka aku menunjukkan kepada Nabi di bagian rumahku yang aku sukai, aku salat di situ. Maka kemudian kami pun membuat shaf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun mengimami salat kami dan beliau salam, kami pun ikut salam. Dan hal itu tidak diingkari oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Dan juga pendapat kebanyakan para ulama bahwasanya Imam Nawawi mengatakan, wa amma baqiyan nawafil kasunanir ratibati ma'al faraid wad duha wan nawafil mutlaqah fala tusra'u fiha al jama'atu ay la tustahabbu lakin law sallaha jama'atan jaz. Kata beliau, adapun salat-salat sunnah yang lainnya seperti salat rawatib atau salat yang dikerjakan bersama dengan salat fardu, salat duha, salat-salat sunnah yang mutlak, maka tidak disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Namun jika seandainya ada orang yang salat dengan berjamaah, jaza, maka hukumnya boleh. Tapi hukum asalnya tidak disyariatkan. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka hukum salat duha dengan berjamaah itu hukumnya adalah boleh. Wallahu a'lam. Nah, kemudian mungkin ada sedikit permasalahan lagi, kata Ustaz. Beliau mengatakan, apakah salat dua hari raya atau mungkin salat dua rakaat salat istisqa sudah menggantikan salat duha karena hukumnya sama-sama sunnah. Istisqa hukumnya sunnah, salat hari raya hukumnya sunnah. Apakah dua rakaat hari raya, dua rakaat istisqa ini sudah menggantikan salat duha? Maka beliau mengatakan di sini, salat dua hari raya atau salat istisqa tidak bisa menggantikan salat duha. Ya, apakah dua rakaat dalam hadis tersebut salat duha? Man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tama. Siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk dia berzikir hingga terbitnya matahari, kemudian salat dua rakaat, maka ia mendapati pahala haji dan umrah secara sempurna. Artinya apa jemaah sekalian? Ya, salat duha yang terkait dengan salat subuh itu dilaksanakan di masjid, ya kan? Dan juga tidak di lapangan. Adapun salat hari raya, salat istisqa itu disunahkan untuk dikerjakan di lapangan. Artinya jemaah sekalian bahwa salat duha, ya, salat duha itu tidak bisa digantikan dengan salat hari raya dan juga salat istisqa. Wallahu a'lam. Nah, kemudian hal yang keempat dan yang kelima atau yang keenam dalam satu poin di sini jemaah, apakah salat duha itu disunahkan bagi musafir? Jawabannya tetap dianjurkan, walaupun tidak sebagaimana penganjuran salat fajar. Dan juga apakah salat duha membaca dengan sir atau ketika membaca dengan jahar? Maka disunahkan dalam salat duha dibaca dengan sir dan tidak disyariatkan dibaca dengan keras. Dan apakah ada qada salat duha ketika lewat daripada mengerjakannya atau lewat daripada waktunya? Artinya jemaah terlupa salat duha sampai waktu zuhur, ingatnya setelah melaksanakan salat zuhur. Apakah ada qada salat duha? Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, salat duha jika telah berlalu waktunya maka telah luput. Karena salat sunnah duha itu terkait dengan waktu. Artinya kalau terluput daripada waktu duha, tidak ada lagi kewajiban untuk mengganti salat duha tersebut atau mengqadanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, terkait dengan salat duha ini jemaah, saya tambahkan di sini karena
Sebagian ulama ketika mereka berbicara tentang salat duha, maka itu sudah mewakili pembahasan tentang salat syuruk. Ya, salat duha itu sudah masuk pembahasan salat syuruk atau salat isyraq. Karena apa? Sebagian ulama itu mereka memandang bahwa salat duha, salat isyraq itu salat duha yang diawalkan. Sehingga kalau seseorang membahas salat duha, ya sudah membahas salat syuruk. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, perlu kita bahas secara tersendiri di sini sebagai tambahan bagi kita. Salat syuruk secara istilah adalah salat yang dilakukan setelah matahari setinggi setombak. Salat yang dilakukan setelah matahari setinggi satu tombak. Dan asal penamaan salat syuruk ini sesuai dengan bahasa matahari itu sendiri. Syaraqatis syamsu artinya apa? Matahari itu sudah mulai meninggi. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hukum salat isyraq, hukumnya sunnah. Artinya jamaah, kalau tersendiri pembahasan isyraq dengan duha, maka Anda perlu melakukannya secara terpisah. Lakukan salat isyraq tersendiri dan nanti lakukan duha secara tersendiri jamaah. Nah, hukumnya sama seperti salat duha, yaitu salat sunnah dan bagian daripada salat sunnah yang muakkadah, ditekankan melihat kepada apa? Fadilah dan keutamaan yang dimiliki oleh salat isyraq ataupun salat duha tadi. Dan apa keutamaannya? Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bahwa keutamaan isyraq salat syuruk ini adalah bahwa dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah dengan kadar yang sempurna. Nah, kemudian jamaah, sebagian ulama memandang tidak disyariatkannya salat isyraq karena hadis-hadis yang dinilai oleh mereka sebagai hadis yang lemah. Sebagian ulama ada yang memandang bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang salat isyraq ini mereka katakan sebagai hadis yang lemah. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, wallahu a'lam, yang lebih tepat bahwa salat isyraq itu salat sunnah yang disunnahkan, ya, bahkan ditekankan karena keutamaan yang luar biasa. Dan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Tsumma shalla rak'atain", yaitu salat 2 rakaat. Artinya salat isyraq itu dilakukan 2 rakaat. Ya, salat isyraq dilakukan 2 rakaat. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ada 3 permasalahan terkait dengan salat syuruk di sini. Yang pertama, salat duha dan salat syuruk sama-sama boleh dikerjakan di rumah. Artinya salat syuruk boleh dikerjakan di rumah, terutama bagi ibu-ibu yang barangkali salat di rumahnya. Wallahu a'lam. Nah, artinya jemaah beri mengatakan di sini, keutamaan salat isyraq disebutkan dalam hadis yang telah lalu adalah bagi siapa yang berzikir kepada Allah di masjid tempat dia salat sampai matahari terbit dan tidak berbicara ataupun melakukan hal-hal yang tidak termasuk zikir, kecuali jika wudunya batal, maka dia boleh keluar dari masjid untuk berwudu, segera kembali ke masjid karena ini termasuk udzur syar'i, kata beliau di sini. Artinya salat isyraq ini berlaku bagi orang yang dia salat subuh kemudian duduk di tempat salatnya, dia berzikir kepada Allah dan dia tidak beranjak dari tempat duduknya kecuali karena uzur. Walaupun sebagian pendapat lagi atau sebagian keterangan lagi ada yang menyebutkan bahwa kalau orang sudah beranjak dari tempat salatnya maka udah nggak ada lagi syariat salat isyraq. Ya, sebagaimana juga ada pendapat dari sebagian guru kita, dan juga saya pernah mendengar daripada salah satu jawaban dari Syekh Ariful Bahri hafizahullah, beliau menyebutkan hal ini. Artinya orang yang salat subuh
dia harus tetap di tempat duduknya. Kalau sudah berpindah, maka nggak ada lagi sholat syuruk. Tapi Dr. Firanda di sini beliau menyebutkan bahwa selagi dia berzikir antara sholat subuh dengan sholat isyraq, dan berzikir banyak macamnya jemaah. Bisa dengan berzikir pagi, bisa dengan zikir setelah sholatnya, bisa juga dengan zikir-zikir yang lain, bisa juga dengan tilawatul Quran, bisa juga dengan majalisul ilm, bisa dengan wirid pengajian, bisa dengan ta'alim ataupun pelajaran-pelajaran, tadarrus, tadabbur, diskusi agama, itu hukumnya boleh. Sehingga jemaah nggak mungkin ya ngaji majlis setelah salat subuh tapi jamaah masih di tempat salatnya masing-masing, susah. Otomatis mereka akan mendekat kepada gurunya otomatis. Artinya jemaah, yang menjadi batasan bolehnya salat syuruk itu adalah seseorang salat subuh kemudian dia duduk dan tidak ada yang menghalangi dia dengan salat isyraq tadi kecuali hanya untuk berzikir saja, ya. Atau boleh terhalangi karena sesuatu wudu misalkan batal. Karena jemaah sekalian, buang angin dan buang air itu juga bukan kehendak kita masing-masing, dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang ingin buang air, bukan kita juga yang ingin buang air, dan perasaan itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya perlu untuk kita keluarkan dan kita selesaikan hajat tersebut. Kita kembali lagi ke masjid atau kita kembali lagi ke tempat duduk salat kita. Maka bagi ibu-ibu yang di rumah boleh, silahkan nanti setelah salat subuh berzikir, ya. Kalau seandainya Anda bisa menunda masak terlebih dahulu, itu lebih baik, ya, karena otomatis masak itu akan melalaikan kita daripada berzikir. Sekalipun mungkin bisa berzikir, setidaknya itu sudah melarikan daripada makna hadis bahwa yang terbaik jamaah sekalian duduk sejenak, ya, duduk sejenak sampai matahari terbit. Kalau karena ada kesibukan yang lain, ya udah, berarti kita memang udah ada uzur bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat isyraq. Barangkali mungkin ada yang harus mengantar anaknya sekolah sebelum matahari terbit atau ketika matahari terbit, atau mungkin kalau sempat kita nanti duduk sampai matahari terbit, nggak ada kerjaan yang selesai jamaah sekalian, maka Allahu a'lam bishawab dalam hal ini, maka ada keluasan bagi kita. Apalagi sebagian pendapat mengatakan tidak ada syariatnya salat isyraq, walaupun yang tepat bahwa dia itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian tetap mengerjakan salat duha walaupun telah mengerjakan salat isyraq, ya, karena itu lain-lain jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Kemudian perbedaan antara salat isyraq dengan salat duha, ya, salat duha dengan salat isyraq terkait dengan waktunya. Bedanya kapan? Kalau salat isyraq waktunya sebatas ketika matahari sudah mulai meninggi, cukup di situ, segera kerjakan, ya, hanya di awal waktu itu salat isyraq. Adapun salat duha itu bisa sampai nanti sampai menjelang waktu zawal. Jadi perbedaan antara syuruk dengan duha itu yang pertama perbedaannya pada waktunya. Waktu syuruk hanya di awal waktunya, sedangkan duha di awal waktu sampai akhir waktu zawal tersebut. Kemudian perbedaannya dari sisi jumlah rakaatnya. Salat isyraq jumlahnya hanya terbatas 2 rakaat, sedangkan salat duha batas rakaatnya adalah boleh lebih daripada itu. Mau 8, mau 12, mau 14, 16, 20, kata fadhal. Walaupun tadi pendapat mengatakan apa? Maksimal ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Tapi yang lebih rajih pendapatnya mengatakan bahwa silakan lebih dari 12 pun boleh, tapi 2 cukup, 4 pun baik, 6 boleh, 8 pun juga khair, 12 pun masih juga jaiz dan diperbolehkan, ya. Kemudian tempatnya bagi laki-laki salat isyraq itu tempatnya hanya di masjid. Adapun bagi laki-laki salat duha boleh di rumah. Bahkan mungkin seseorang juga boleh dalam tempat yang lain, atau mungkin bisa di ladangnya, mungkin di gubuk di kebunnya dan sebagainya, boleh. Adapun isyraq bagi laki-laki terkait dengan salat subuh jamaah, bagi perempuan terkait dengan salat subuhnya di rumahnya, kan seperti itu, ya. Kemudian sebabnya
Kalau salat isyraq sebabnya salat subuh dan zikir sampai matahari terbit. Kalau salat duha nggak ada sebabnya. Mau tadi dia salat subuh jamaah di masjid atau tidak, mau dia setelah subuh itu berzikir sampai matahari terbit ataupun tidak, tak jadi masalah. Tetap salat duha disyariatkan. Tapi kalau salat syuruk sebabnya ada. Dia salat subuh dan dia berzikir di dalamnya sampai matahari terbit. Artinya ada beberapa perbedaan antara salat syuruk dengan salat duha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan salat istikharah. Nah, waktu yang tersisa silakan kita gunakan untuk tanya jawab. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Silakan. Baik jamaah, terkait dengan salat duha, bolehkah kemudian itu ada jeda? Apakah beberapa rakaat salat duha tadi itu harus dilakukan secara berkesinambungan atau berlanjutan? Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, salat duha terkait dengan waktu. Artinya, selagi masih dalam kadar waktu salat duha, silakan kerjakan. Sekalipun mungkin terpisah. Jam 7.30 salat 2 rakaat. Nanti kerja gitu. Kemudian nanti lakukan lagi 2 rakaat. Kerja lagi, lakukan lagi 2 rakaat, maka hukumnya boleh selagi masih dalam waktu salat duha tersebut. Allahu a'lam bishawab. Nah, tambahan jemaah dari saya, Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau menganjurkan untuk sering-sering membaca doa di dalam sujud ketika salat duha. 3 lafaz doa. Ada yang ingat? Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, satu. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubata qabla al-maut. Dan yang ketiga, Allahumma khtimni bi husnil khatimah, atau Allahumma rzuqni bi husnil khatimah. 3 doa ini. Yang pertama, ya Allah, Engkau zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas Islam. Yang kedua, ya Allah, berikanlah kepadaku rizki untuk bertaubat sebelum mati. Dan yang ketiga, ya Allah, karuniakan kepadaku husnul khatimah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jangan pernah tinggalkan 3 doa ini setiap kali mengerjakan salat duha. Ya Allah, Engkau zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah, berikanlah kepadaku taubatmu sebelum aku mati. Dan ya Allah, rizkikan kepadaku husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan yang lain. Ulang. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh merutinkan doa di sujud terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang berpandangan bahwa doa dalam sujud itu hanya sebatas pada sujud terakhir, maka ini pendapat yang salah. Ya, ini pendapat yang salah atau anggapan yang salah. Karena apa jemaah sekalian? Yang namanya berdoa itu memang disunnahkan untuk dikerjakan dalam semua sujud, tidak terbatas kepada sujud terakhir. Bahkan memang terdapat sebuah keterangan bahwa
Orang yang selalu merutinkan doanya hanya di sebatas di sujud terakhir, maka ini bagian daripada kesalahan-kesalahan di dalam salat. Karena apa? Nabi datang dalam bentuk umum. Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi min ad-du'a. Waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu waktu sujud. Di sini umum jemaah, yang namanya sujud, mau itu sujud salat wajib, sujud salat sunnah, sujud pertama di rakaat pertama, sujud kedua di rakaat pertama, sujud pertama di rakaat kedua, sujud kedua di rakaat kedua, bahkan di dalam sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud apapun itu. Semuanya disunahkan untuk berdoa di dalamnya. Karena apa jemaah? Apapun itu namanya sujud, maka disyariatkan di waktu sujud itu berdoa kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang sujudnya hanya sebatas di sujud terakhir saja, maka ini kesalahan dan kerugian. Ya, karena apa jemaah sekalian? Ada nilai keburukannya jemaah. Memperlama suatu sujud, ini akan menjadi suatu masalah jemaah. Coba bayangkan tuh, mungkin permintaan kita banyak nih, kemudian kita kumpulkan dalam satu sujud terakhirnya saja. Itu kan berapa lama tuh nanti sujud terakhir? Ya kan? Tapi kalau seandainya sejak sujud pertama kita sudah lama, sujud keduanya lama, ketiganya lama, keempatnya lama, semuanya akan terasa terbiasa. Berarti kita terbiasa salat itu sujudnya lama dan sebagainya jemaah. Maka wallahu a'lam, yang terbaik dan yang tepat adalah doa ketika sujud tidak hanya atas di sujud terakhirnya saja, tapi di semua sujud-sujud dalam salat ataupun di luar salat. Dan keterangan para ulama menyebutkan bahwa kesalahan dari pemahaman sebagian kaum muslimin ketika mereka menganggap doa dalam sujud itu hanya terbatas kepada sujud terakhirnya saja. Wal ilmu indallah. Nah, ada yang lain? Enggak ada pertanyaan lagi? Cukup. Baik. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan saya pesankan kepada ibu-ibu, insyaallah pekan depan kita akan lebih mulai awal seperti tadi 4.30 atau 4.35. Insyaallah kita akan mulai, karena kita udah terbiasa ya. Waktu kemarin tuh sholat asarnya lambat, jam 3.45 baru adzan gitu. Akhirnya selalu kita mulai jam 5 kurang 10, 5 kurang 1/4 gitu kan. Sekarang adzan udah mulai cepat, waktu asar juga mulai cepat. Maka kita mulai insyaallah 4.35 atau 4.30 kalau udah ngumpul kita mulai. Tapi 4.35, 4.40 paling lambat kita mulai insyaallah. Nah, wassallallahu wasallam. Ada pertanyaan? Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.